Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Riset Konsumen Produk Bakery Donat. Di sini dengan saya Diana Nur Aulia. Saya Rini Malasari. Saya Charlie Agusto Putra. Baik, di sini ada latar belakang. Donat menjadi cemilan favorit di Indonesia karena rasanya yang manis, topping beragam seperti coklat dan Oreo, serta tekstur yang lembut dan ringan. Konsumen memilih donat berdasarkan topping, rasa, kualitas produk, dan kemasan yang menarik. Sehingga pemahaman frekuensi ini penting untuk inovasi produk dan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama adalah mengetahui apa yang disukai konsumen tentang rasa, tekstur, dan varian donat. 2. Mencari tahu hal-hal yang mempengaruhi konsumen saat membeli donat seperti harga dan kualitas. Yang ketiga, mengukur seberapa puas konsumen terhadap donat yang mereka beli. Dan yang keempat, yaitu mengetahui harapan konsumen untuk membuat produk donat menjadi lebih baik. Ini masuk ke karakteristik responden. Di sini ada satu jenis kelamin. Responden berasal dari berbagai kelompok usia, namun mayoritas berada pada rentang 17 sampai 25 tahun. Yaitu usia remaja hingga dewasa muda yang memiliki minat tinggi terhadap cemilan manis seperti donat. Kelompok usia ini juga paling sering melakukan pembelian untuk cemilan harian maupun saat bersantai. Masuk bagian kedua, yaitu usia. Responden terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan mayoritas berasal dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam survei dan cenderung lebih aktif dalam membeli atau memilih produk donat sebagai cemilan. Next. Baik, yang ketiga yaitu status. Mayoritas responden berstatus pelajar mahasiswa sebanyak 87,5%, diikuti oleh karyawan 9,38% dan PNS sebesar 3,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pelajar atau mahasiswa merupakan konsumen utama yang paling banyak terlibat dalam survei. Hasil survei dapat kita lihat pada diagram di atas. Yang keempat, pendapatan. Sebagai besar responden memiliki pendapatan 300.000 sampai 500.000. Sebanyak 65,52% diikuti pendapatan 1 juta sampai 2 juta rupiah. Sebanyak 20,69%. Selain itu, sebanyak 10,34% responden berpendapatan di atas 3 juta dan 3,45% berada pada rentang 600 sampai 1 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok pendapatan rendah hingga menengah. Masuk bagian 5. Seberapa sering mengonsumsi donat? Sebagian besar responden yang jarang mengonsumsi donat dalam presentasinya dapat dilihat sebesar 40 sampai 63%. Disusul sebagian sebulan sekali sebesar 28,13% dan 1 sampai 2 kali seminggu yaitu 25%. Hanya 6,25% responden yang mengonsumsi donat lebih dari 3 kali seminggu. Kemudian ini menunjukkan bahwa konsumsi donat cenderung rendah hingga sedang. Kemudian di sini ada preferensi konsumen. Yang pertama itu rasa yang enak. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek rasa enak dianggap sangat penting oleh responden dalam memilih donat. Sebanyak 84,4% responden memberikan penilaian sangat penting, sedangkan sebagian kecil memilih tingkat kepentingan lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa rasa merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi keputusan pembelian donat. Yang kedua, komposisi tekstur. Pada aspek tekstur donat, mayoritas responden yaitu 81,3% menilai bahwa tekstur yang baik sangat penting dalam memilih produk donat. Responden menginginkan donat yang lembut, empuk, dan tidak keras. Hanya sedikit responden yang memberikan penilaian di bawah kategori sangat penting. 3. Lokasi strategis.
Aspek lokasi strategis juga nilai penting oleh responden. Sebanyak 68,8% menilai lokasi yang mudah dijangkau sebagai faktor sangat penting. Diikuti 18,8% yang menilai penting. Dan 9,4% yang menilai cukup penting. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan akses sangat mempengaruhi minat di konsumen terhadap donan. Masuk ke bagian 4, yaitu pemesanan yang dilakukan. Aspek lokasi strategis juga dinilai penting oleh responden. Sebanyak 68,8% menilai lokasi yang mudah dijangkau sebagai faktor sangat penting. Diikuti 18,8% yang menilai penting dan 9,4% yang menilai cukup penting. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan akses sangat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap donan. Next. Promo donan. Bagian 5. Berdasarkan survei terhadap 32 responden, sebanyak 81,3% menyatakan bersedia mencoba promo donan. Enak dan lembut sehingga seharga 10.000 sebanyak 15,6%. Masih ragu-ragu dan hanya sebagian kecil yang memilih tidak. Hal ini menunjukkan bahwa promo tersebut sangat menarik bagi mayoritas konsumen. Next. Baik, kesimpulan, yakni pemahaman preferensi konsumen sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran digital produk donat di Indonesia, terutama dengan menekan rasa enak, tekstur lembut, kemasan menarik, dan lokasi outlet yang strategis dan promo yang sangat kompetitif. Mayoritas konsumen dengan donat adalah perempuan dengan usia remaja sampai dewasa dengan pendapatan rendah hingga menengah, sehingga pendekatan yang tepat pada faktor-faktor tersebut akan meningkatkan kepuasan dan minat beli mereka secara signifikan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.